Dari penelitian yang dilakukan sebuah badan penelitian internasional dari seluruh presiden Indonesia, yang paling terkaya di urutan pertama ialah Bung Karno, dengan total kekayaan ditaksir lebih dari 55 triliun. Itu terdiri dari benda-benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan logam mulia berupa batangan emas yang bertenton beratnya disimpan di bank-bank Swiss. Di era Orde Baru, Soeharto pernah membentuk sebuah tim untuk memburu harta karun Bung Karno tadi, namun hasilnya nihil karena semua itu tidak ditemukan. Setelah Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni tahun 1970, banyak sekali oknum yang mengaku-ngaku dapat memberikan petunjuk bahkan dengan data dan fakta-fakta autentik untuk memperoleh harta karun Bung Karno tersebut. Banyak kalangan bahkan pejabat tinggi Indonesia saat itu yang tertipu jutaan rupiah karena percaya pada ocehan oknum-oknum tersebut. Mereka datang terutama kepada keluarga almarhum Bung Karno, bila dihitung barangkali ada puluhan oknum tadi yang menghubungi. Karena saya tahu fakta yang sebenarnya, namun mereka tidak pernah percaya kepada bujukan mereka, bukan karena mereka ingin membela sang ayah, namun mereka tahu pasti bahwa Bung Karno sejak sebelum menjadi presiden sampai menjadi presiden sebenarnya ialah seorang yang kantongnya selalu tipis. Sebagai presiden, Bung Karno ialah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembar-gemborkan orang selama ini. Dari gaji resmi presiden yang diterima dari negara sampai dengan diturunkan pada 1967, gajinya tidak pernah mencukupi kebutuhan keluarga sehari-harinya. Oleh karena itu Bung Karno kerap kali meminjam uang atau minta bantuan keuangan dari sahabat-sahabatnya sejak zaman pergerakan Tempo dulu, yakni Dasaat Muhsin. Dasaat memang seorang pribumi yang sukses dalam dunia usaha. Selain Dasaat kadang-kadang minta bantuan ke Teuku Markam. Oknum-oknum tadi berasal dari Malaysia. Pada hari yang sudah disepakati, oknum tadi bersama dengan beberapa kawannya datang menemui anak Bung Karno di kantor Jalan Dempo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah berbicara ngalor ngidul, akhirnya dia menyerahkan setumpuk dokumen yang katanya autentik mengenai keberadaan emas-emas batangan di Swiss yang jumlahnya bertenton itu. Ketika itu saya benar-benar mulai kesal dan dongkol melihat ulah si oknum tadi. Kemudian segera saya panggil office boy dan minta sebuah gergaji besi. Setelah melihat anak Bung Karno minta gergaji besi, si oknum tampak gelisah dan berkeringat dingin. Setelah gergaji besi diperoleh, langsung emas batangan tadi dia potong menjadi 2 bagian. Dan ternyata emasnya hanya ada di lapisan luar saja, sedangkan di dalamnya terdiri dari besi kancur murahan. 2 potongan tadi langsung dia lempar ke oknum tersebut. Sambil ketakutan oknum tadi minta maaf dan mohon ampun agar jangan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Setelah emosi mereda, dia katakan kepada mereka bahwa tidak akan ungkit-ungkit lagi masalah ini dan silakan mereka pulang secara baik-baik ke Malaysia. Pada 1965 sekelompok pendulang intan di bawah pimpinan Hamad Salam menemukan intan sebesar telur burung merpati di Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kalimantan Selatan. Intan itu mereka persembahkan kepada Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Bung Karno. Intan tersebut diberi nama Intan Trisakti, dan setelah digosok beratnya menjadi lebih dari 166,75 karat dengan harga saat itu sekitar 10 triliun. Jadi kalau dijumlahkan dengan harta kekayaan Bung Karno yang katanya 55 triliun, maka total kekayaan pribadi Bung Karno menjadi 65 triliun. Secara tegas Bung Karno memutuskan Intan Trisakti bukan milik pribadi Bung Karno, melainkan milik negara Republik Indonesia, dan diinstruksikan agar intan tersebut disimpan di ruang khusus Bank Indonesia dengan tempat penyimpanan Piala Thomas dan All England yang diperoleh Indonesia.